Cerita rakyat Amuk Sangkuriang di Citatah. Bagi beberapa penduduk sepuh di kampung-kampung pelosok perbukitan Kapur Tagog Apu Citatah, Raja Mandala, sebelah barat Bandung, cerita amarah Sangkuriang sedikit berlanjut. Seorang sesepuh kampung Rancamoyan, Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat mungkin menarik untuk disimak. Menurut sesepuh itu, sebenarnya amarah Sangkuriang tidak berhenti dengan menendang perahu dan kemudian mengejar Putri Dayang Sumbi. Sangkuriang juga mengobrak-ngabrik persiapan pesta pernikahan. Selain perahu, semua barang ditendangnya. Berdasarkan sakakala Sangkuriang yang berlanjut di perbukitan Kapur Citatah itulah, beberapa toponim Bukit Kapur berkaitan erat dengan legenda amarah Sangkuriang menghancurkan persiapan pestanya itu. Pasir disingkat PR, Pawon yang berarti dapur, PR Leit atau lumbung, PR Pabeasan atau tempat beras, Gunung Hawu atau tungku, PR Kancah Nangkub atau panci yang terbalik. Semuanya merupakan bukit-bukit yang terpisah jauh. Begitu pula PR Bende dan Gua Ketuk yang berarti alat tetabuhan, serta PR Manik yang berarti perhiasan. Makanan dan minuman terburai menjadi cibukur. Bukur dalam bahasa Sunda adalah sisa-sisa makanan. Cerita selanjutnya, menurut kesepuhan Rancamoyan itu, Sangkuriang menyiapkan pelaminannya di satu bukit kapur yang bernama Karang Panganten. Ijab kabulnya direncanakan di Gunung Masigit atau masjid. Di sini cerita yang sebenarnya berbasis Hinduisme sudah terpengaruh oleh Islam. Kemarahan Sangkuriang yang mengejar-ngejar Dayang Sumbi diekspresikan di dalam toponim Sungai Ciluncat, tempat di mana pengejaran itu meloncat-loncat. Kadangkala kejar-kejaran tersebut ada rehatnya juga, sehingga Sangkuriang sempat berjemur di Rancamoyan, yang berarti rawa tempat moyan berjemur. Keseluruhan peristiwa itu dicatat sebagai suatu bencana yang diterapkan pada nama satu bukit kapur, PR Bancana. Jika berkendara dari Padalarang ke arah Cianjur, kita akan dapati semua toponim bukit dan sungai itu tersebar sejak kilometer 20 di Ciburuy hingga kilometer 27 di Cibogo. Setelah melewati situ Ciburuy dari Padalarang, satu persatu kita akan temui bukit-bukit itu. Diawali PR Pabeasan di selatan atau kiri jalan. Bukit Kapur Tegak ini terkenal di kalangan pemanjat tebing sebagai tebing 125 karena berketinggian 125 meter. Dinding tegak tertinggi di perbukitan ini. Di baliknya terdapat Gunung Hawu, suatu dinding yang jika dilihat dari arah selatan tampak berlubang menganga, membentuk suatu lengkung alami yang sangat indah. Memang persis seperti tungku kayu bakar dengan lubang perapiannya, berupa lubang vertikal sedalam kira-kira 90 meter. Kira-kira pada kilometer 22 akan kita dapati Karang Panganten berupa bukit-bukit tegak runcing di sebelah utara atau kanan jalan. Di sebelahnya berderet PR Pawon sebagai satu-satunya bukit kapur yang masih utuh karena keberadaan situs manusia purbakala, dan Gunung Masigit, bukit kapur berbentuk kerucut yang rusak karena galian batu kapur hingga ke puncak-puncaknya. Lalu ke arah barat kita jumpai PR Leit yang sulit dikenali lagi, dan PR Bancana yang juga menganga ke atas karena galian kapur. Cibukur, Ciluncat, dan Rancamoyan sedikit masuk ke pedalaman dari jalur jalan raya ke arah utara. Semakin ke arah barat, kita akan jumpai PR Manik yang masih utuh karena bukit kapur ini dikuasai Kopassus untuk latihan panjat tebing. Di atas puncak bukit dengan tebing setinggi 49 meter ini, tertancap belati komando raksasa sebagai ciri yang cukup mencolok. Jauh di sebelah selatan,
Terdapatlah PR Bende yang bernasib lebih buruk menjadi lahan tambang. Dari hasil pengamatan di lapangan maupun dengan sedikit bantuan citra satelit, dapat disimpulkan bahwa hampir tidak ada satupun bukit kapur yang masih utuh. 3 di antaranya yaitu PR Pawon, PR Manik, dan PR Sangyang Tikoro masih baik. Hal ini karena PR Pawon memiliki Gua Pawon yang telah menjadi situs arkeologis dan merupakan sumber air bersih bagi masyarakat di hilirnya. Sedangkan PR Manik dikuasai Kopassus dan PR Sangyang Tikoro berada di bawah otoritas PLTA Saguling. Bagi ilmu geologi, bukit-bukit ini adalah bukit sangat penting karena merupakan lokasi tipe bagi formasi Raja Mandala, yaitu lokasi standar stratigrafi untuk jenis batu gamping yang berumur 30-23 juta tahun yang lalu. Untunglah kesadaran akan masa depan yang tergambar buruk di Citata rupanya telah mulai disadari. Pada 18 Desember 2007, Gubernur Jawa Barat melakukan acara ngarumat PR Pabeasan jeung Gunung Hawu untuk memelihara lingkungan di sekitar 2 bukit unik ini. Selanjutnya, pada 29 Desember 2007, diadakan sarasehan di depan Gua Pawon yang berhasil mengikat komitmen legislatif dan eksekutif Kabupaten Bandung Barat untuk menata kawasan Gua Pawon dan Gunung Masigit serta seluruh kawasan Kars Citata berwawasan lingkungan.